Habea, halo saudara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mewaspadai dampak gempa bumi magnitudo 8,7 yang mengguncang Kamchatka, Rusia, ratusan warga Halmahera Utara mengungsi ke dataran tinggi. Rusak dan memprihatinkan, sekolah di Maluku Tengah belum kunjung diperbaiki pemerintah. Pesona wisata hutan bakau di Seram bagian barat memikat para pengunjung. Ratusan warga kota Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, mengungsi ke dataran tinggi setelah status waspada potensi tsunami diumumkan pada Rabu 30 Juli 2025. Warga terlihat panik setelah merebak informasi bahwa tsunami akan terjadi antara pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, dampak gempa magnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia. Ratusan warga meninggalkan rumahnya dan tempat usaha mereka. Dengan membawa barang seadanya, termasuk kendaraan pribadi, mereka berbondong-bondong menuju di dataran tinggi. Seperti warga desa Wosia dan warga desa Wari, Komplek Kelapa Gading, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Mereka terpaksa harus mengungsi karena adanya imbauan dari pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat atas informasi tsunami dari dampak gempa tersebut. Apa ini tora lari ya? Tora lari mengungsi ini dia barang suara peringatan dari pemerintah toh. Tong ampun kasihannya. Tong kasih tinggal semua. Yang penting KTP apa sama tong bawa supaya tong aman. Yang penting tong sehat semuanya nak jadi apa-apa di tsunami. Dengar-dengar ada tsunami. Toh? Jadi ampun tong takut dong. Tora ini pendatang lagi toh. Jadi tong lari di utang-utang sini. Bencana Provinsi Maluku Utara. Saya selaku Kepala Pelaksana menindaklanjuti informasi dari Badan BMKG terkait gempa bumi berpotensi tsunami. Maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama kepada Kepala Pelaksana BPBD se-Kabupaten Kota dihimbau untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Meningkatkan koordinasi dengan baik para pihak terkait dengan mengantisipasi kemungkinan adanya potensi tsunami. Mempersiapkan sumber daya dan terus mengupdate informasi melalui BMKG, memantau kondisi terkini di lapangan dan menyebarkan informasi peringatan dini dan potensi wilayah terdampak. Ratusan warga kemudian kembali ke rumah mereka setelah peringatan bahaya tsunami dicabut pemerintah. Warga diminta tidak panik dan terus mengakses informasi resmi melalui BMKG. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Utara. Sejumlah keluarga negeri Tiel, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah masih mengungsi ke dataran tinggi. Mereka tinggal di rumah-rumah kecil di kebun dan hutan di atas bukit sejak beberapa bulan lalu. Sebab mereka khawatir ancaman megatrust bisa pecah kapan saja dan berpotensi memicu gempa besar dan tsunami dahsyat. Mitigasi bencana yang dilakukan warga ini untuk mengantisipasi dampak buruk terjadi sebab gempa tak bisa diprediksi kapan terjadi. Apalagi warga negeri Tiel dan sekitarnya masih trauma setelah dilanda gempa cukup kuat 5 tahun silam. Bangun rumah di gunung ini. Iya, ini inisiatif dari masyarakat sendiri. Ini karena antisipasi. Karena ada informasi MKG. Makanya masyarakat juga rasa was-was tuh. Iya. Trauma dengan kejadian yang kemarin, makanya mau antisipasi sebelum terjadi. Iya. Bertahan di sini. Karena sudah nyaman. Dan kok bapak dong, mama dong, mau di sini saja. Jadi lebih nyaman, sudah lebih nyaman di sini ya. Jadi lebih aman juga supaya antisipasi. Jadi kalau pada saat gempa juga tidak panik juga ya. Iya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ambon mengimbau warga untuk selalu siaga, namun tidak perlu panik berlebihan karena gempa tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku Tengah. Diterjang musim timur, puluhan keluarga di pesisir Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, cemas. Warga khawatir rumah serta jiwa mereka terancam. Sebab talut ratusan meter penahan abrasi yang telah lama rusak akibat diterjang gelombang tinggi belum diperbaiki pemerintah daerah. Kondisi ini sangat mencemaskan warga jika gelombang tinggi terus menerjang pesisir negeri ini. Di malam hari warga tidak bisa tidur dan selalu siaga. Meski terancam, mereka memilih tetap bertahan di rumahnya karena tidak ada pilihan lain. Jadi warga ini masih rasa was-was juga nih Pak ya? Ya, kita rasa was-was, tapi namanya ketemu manusia itu harus ikhtiar. Iya. Mudah-mudahan akan jangan terjadi. Supaya masyarakat juga bisa tenang ya. Begitu. Setiap musim timur, pesisir Negeri Tial ini selalu menjadi langganan gelombang tinggi. Pemerintah diminta secepatnya memperbaiki talut yang rusak di pesisir Negeri Tial agar warga tidak terancam. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku Tengah. Bakau bukan saja untuk menjaga paru-paru dunia, melainkan menjaga ekosistem pantai dari ancaman perubahan iklim. Karenanya, siapa saja perlu menjaga bakau. Bukan sebaliknya dimusnahkan dengan alasan apapun, termasuk perluasan permukiman yang tak terkendali. Gubernur Maluku Utara, Sherly Suwanda, mencanangkan penanaman 1 juta pohon bakau di pesisir pantai Desa Sagea, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah. Penanaman bakau ini juga untuk memperingati Hari Sejuta Pohon. Ya, difoto. Mangrove ini kan kita tahu sebagai penahan ombak alami untuk masyarakat pesisir. Jadi jangan mangrove-nya dirusak, kemudian minta dibikin talut lagi, kan kurang bijak ya. Harapannya ini akan dikembangkan menjadi objek wisata sehingga bukan hanya mengurangi CO2 di udara, tapi bisa menambah isi dompet masyarakat sekitaran sini. Orang punya harapan kayak Bakar itu cuma hanya ambil soki. Sekarang bilang soki. Setelah orang kasih ini baru kasih nama ini mangrove. Karena memang kita orang lihat ini daerah ini so bersih. Karena kita orang masyarakat ini tidak berpikir masa depan. Hanya kita potong ini pohon soki atau sekarang mangrove ini. Kita anggap bahwa itu kita orang punya kebutuhan hari. Tapi ternyata ini juga melindungi kita orang masyarakat Kobe di sini. Setelah bakau ditanam, warga diimbau untuk menjaga ekosistem bakau agar tidak punah. Tim Liputan melaporkan dari Halmahera Tengah.